takut mati. Kita tahu kalau seseorang mencintai sesuatu, sudah pasti akan diperjuangkan agar tetap kecintaannya itu berada pada dirinya. Sebagaimana orang yang mencintai dunia akan terus dipertahankan, hilang rasa takut mati, hilang rasa ingin mati, sehingga berusaha hidup terus-menerus mempertahankan dirinya agar tidak sakit, agar tidak diserang oleh sesuatu, agar aman dari segala sesuatu, sehingga melakukan berbagai macam cara walaupun nyatanya bisa melemahkan akidah. Jadi gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyata sekali, saudara-saudara. Bagaimana umat Islam akan datang yauma idin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak tidak akan bermakna bagi kekuatan Islam. Yang seharusnya Islam ini di dunia memimpin umat manusia, yang seharusnya Islam ini menjadi panduan dunia, yang seharusnya Islam ini menjadi kompas dunia, tetapi justru Islam dikotak-kotak oleh kekuatan luar, menjadi sebagian pendukung mereka dan sebagian penentang mereka, sebagian juga oposisi yang lain, sehingga kekuatan Islam yang seharusnya berada dalam suatu kekuatan yang tunggal menjadi terpecah belah dan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang lalu, mungkin sudah hampir 1 bulan lebih, ada sebuah pertemuan di rumah Ahmad Dhani yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam yang tak asing lagi dari berbagai macam latar belakang, membicarakan kondisi umat Islam yang semakin terpojok, bukan hanya pada tingkat nasional tapi juga tingkat internasional. Pertemuan itu menggagas keberhasilan kelompok Timur Tengah yang menggagas anti-Islamophobia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islamophobia kini menjadi penyakit akut terutama di Indonesia. Bukan saja orang luar Islam yang tidak takut kepada Islam, tetapi orang Islam pun semakin takut tegaknya Islam. Baik itu di kalangan awam ataupun di kalangan intelektual muslim. Sehingga ada sebagian dari mereka yang dengan sengaja menjadi kekuatan dari anti-Islam. Tujuannya tidak lain ingin merobohkan Islam dengan berbagai macam cara. Salah satunya ada dari intelektual muslim yang sengaja menjadi bagian dari BNPT. Yang kedua, ada dari kalangan intelektual muslim atau cendekiawan muslim
yang berada di bawah naungan Islam liberal. Tujuannya juga sama. Bagaimana agar umat Islam tidak lagi berpolitik dan menganggap bahwa tidak ada lagi politik Islam. Kalaupun ada, harus ditumpas dari bumi Indonesia. Itu cita-cita mereka. Di samping itu pula, ada kelompok Islam dengan sengaja menimbulkan fitnah yang tentu saja melibatkan tokoh-tokoh Islam yang konsisten dan beranggapan tokoh-tokoh tersebut sebagai sosok-sosok tokoh Muslim yang sangat berbahaya di dalam Islam. Jadi ada tiga kekuatan dalam rangka menggusur Islam di negara kita ini. Kalau kita beribadah di masjid, itu sudah dianggap biasa. Kalau kita melaksanakan salat Id di lapangan, masih dianggap biasa. Walaupun sekarang nampaknya salat Id dijadikan masalah juga, objek permasalahan. Di sisi lain, adanya perbedaan hari raya pun dijadikan masalah, dengan tujuan agar terjadi chaos di tengah-tengah umat Islam. Yang mengangkat kasus itu bukan kalangan awam. Kalau kalangan awam mungkin tidak jadi masalah. Ini kalangan orang-orang cerdas, berpendidikan tinggi di dalam agama Islam, tetapi dengan sengaja melontarkan perbedaan yang ada di negara ini agar lebih berbeda lagi, dengan tujuan agar umat Islam dengan umat Islam saling berselisih, saling gontok-gontokan, dan saling sikut. Itu tujuan dari tokoh-tokoh liberal yang ada di Indonesia ini. Itulah sebabnya ketika itu digagas pertemuan oleh sejumlah tokoh Islam nasional dan internasional di rumahnya Ahmad Dhani Musi. Jadi musikus Ahmad Dhani itu menampung berbagai macam tokoh Islam dari kalangan ormas minus Islam Nusantara. Tujuannya apa? Yaitu menyambut hadirnya resolusi PBB anti-Islamfobia yang digagas oleh pemuda-pemuda dari Timur Tengah dan Pakistan dan beberapa negara Islam lainnya, agar dicabut fobia Islam dari berbagai negara-negara barat, termasuk dari negara Indonesia. Entah apakah Indonesia termasuk yang melahirkan resolusi itu tidak tercantum dalam resolusi PBB. Tetapi yang tercantum dalam resolusi PBB itu adalah negara-negara Islam seperti Pakistan dan Turki. Yang jelas tujuannya, Islamfobia ini agar menjadi bagian dalam pandangan hidup setiap Muslim di Indonesia, agar tidak berbicara Islam, agar tidak mengangkat-ngangkat Islam, agar tidak menyuarakan hukum Islam, agar tidak menyuarakan perlunya pemimpin-pemimpin Islam, agar tidak menyuarakan politik Islam. Itu tujuannya. Kita tahu founding father kita sejak masa kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan, ketika itu lahir berbagai macam tokoh Islam yang memiliki pengetahuan Islam luar biasa dan sangat fanatik sekali terhadap agama Islam, sehingga mereka punya keberanian untuk menjunjung tinggi Islam, menjadi sebuah kekuatan partai politik Islam yang bernama Masumi ketika itu. Tetapi kemudian ini ada gagasan
sehingga partai politik Islam yang bernama Masyumi ditumpas dari negara kita ketika itu. Tentu saja tidak lepas dari peran Islamophobia yang ketika itu disponsori oleh PKI. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Sebenarnya Islamophobia ini pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusikal umam an tada'a alaikum kama tada'a kalat kama tada'a alaikum. Nanti umat ini, kata Rasulullah, hampir seluruhnya menjadi santapan kelompok-kelompok orang-orang di luar Islam, kelompok tertentu yang tujuannya untuk menghancurkan Islam, sebagaimana mereka berebut makanan, yaitu ila qas'atiha. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yaumaidin. Ya Rasulullah, apakah jumlah kita ketika itu sedikit? Apa kata Rasulullah? Bal antum kasirun. Tidak, jumlah kalian banyak, jumlah kalian mayoritas, jumlah kalian jauh lebih banyak dari agama lain. Tetapi kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti buih di tengah-tengah lautan yang diombang-ambingkan oleh ombak. Itu keberadaan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya penyebabnya oleh sahabat, sehingga Rasulullah menyebutkan penyebabnya adalah al-wahan. Mal-wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Kita tahu kalau seseorang mencintai sesuatu, sudah pasti akan diperjuangkan agar tetap kecintaannya itu berada pada dirinya. Sebagaimana orang yang mencintai dunia akan terus dipertahankan, hilang rasa takut mati, hilang rasa ingin mati, sehingga berusaha hidup terus-menerus mempertahankan dirinya agar tidak sakit, agar tidak diserang oleh sesuatu, agar aman dari segala sesuatu, sehingga melakukan berbagai macam cara walaupun nyatanya bisa melemahkan akidah. Jadi gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyata sekali, saudara-saudara. Bagaimana umat Islam akan datang yaumaidin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak, tidak akan bermakna bagi kekuatan Islam. Yang seharusnya Islam ini di dunia memimpin umat manusia, yang seharusnya Islam ini menjadi panduan dunia, yang seharusnya Islam ini menjadi kompas dunia. Tetapi justru Islam dikotak-kotak oleh kekuatan luar, menjadi sebagian pendukung mereka dan sebagian penentang mereka, sebagian juga oposisi yang lain, sehingga kekuatan Islam yang seharusnya berada dalam suatu kekuatan yang tunggal menjadi terpecah belah dan hilang konsentrasi memperjuangkan Islam itu sendiri. Kita tahu ketika Islam mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala di negeri Baghdad, ketika itu bagaimana tiba-tiba datang
ujian besar kepada umat Islam. Hanya dengan bala tentara Tartar yang 10.000 orang mampu mengalahkan ratusan ribu umat Islam yang ada di Baghdad. Hingga tubuh umat Islam bergelimpangan, menjadi barang yang busuk dan tidak berharga, dibunuh dan dibantai, diperkosa oleh mereka. Karena apa? Hubbud dunya, cinta dunia. Ketika kita mencintai dunia lalu melupakan Allah Subhanahu wa taala, itulah akan menjadi bencana kepada kita sekalian. Itulah yang akan menjadi masalah terhadap umat. Tidak akan ada keberanian untuk menyatakan yang benar, mana yang benar dan mana yang batil. Dan akan selalu memperjuangkan bagaimana agar tetap bisa kaya. Hilang pandangannya akhiratnya. Pandangan akhiratnya tiada lagi. Pandangan untuk menjadi orang yang suka berjihad tiada lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kekuatan Islam itu akan memberikan pengaruh terhadap Islam itu sendiri. Ketika kekuatan itu hilang, berapapun banyaknya umat Islam di negara kita, maka tidak akan bermakna dan tidak akan mampu mengangkat derajat umat Islam itu sendiri. Dia usik saja dengan satu perkara, masalah LGBT, umat Islam tidak mampu berbuat apa-apa. Diusik saja. Padahal yang mengusik itu hanya 1, 2, 3 orang saja. Lalu mana mayoritas Islam? Sepertinya tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah Holy Wing misalnya, salah satu contoh. Kalau umat Islam tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, pada akhirnya yang akan dikalahkan adalah Islam itu sendiri. Walaupun Holy Wing ini sudah dibekukan, tetapi banyak tokoh-tokoh Islam yang membela tempat lahirnya maksiat tersebut. Ayuhal mustami'un rahimakumullah. Dan tentunya dengan anti-Islamophobia yang dikeluarkan oleh PBB, tujuannya tidak lain agar umat Islam harus mulai berani menyampaikan yang benar tanpa ada sedikit pun ketakutan, melainkan hanya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kemarin itu yang ditandaskan kepada kita adalah seruan agar kita, seluruh umat Islam, mulai memberanikan diri mengangkat agamanya bahwa kami adalah Islam. Mengatakan yang haram itu haram, mengatakan yang halal itu halal, mengatakan yang batil itu batil. Dan tidak takut lagi menyuarakan suara-suara ilahi, suara Quran, suara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan membawa keberadaan kita kepada keberadaan yang pernah terjadi 1450 tahun yang lalu, pada saat kejayaan Islam, pada saat keemasan Islam, di saat ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan cara seperti itulah kekuatan akidah, kekuatan ibadah, kekuatan muamalah, seluruh kegiatan-kegiatan sehari-hari yang penuh dengan kualitas keislaman, maka saat itu umat Islam akan menjadi pemegang kekuasaan. Karenanya penting sekali dihidupkan terus kajian-kajian akidah. Jangan sampai kajian-kajian akidah itu berhenti. Teruskan dakwah-dakwah sunnah. Bagaimana agar umat Islam benar-benar melaksanakan sunnah.
Tidak ada lagi perasaan takut menyuarakan mana kebenaran Islam dan mana yang bukan dari Islam. Itulah prinsip-prinsip akidah Islam, sesuai dengan syahadat yang diikrarkan oleh kita, syahadat yang menjadi baiat kita di dalam adzan, di dalam salat, di dalam pernikahan, dalam segala hal, agar kita berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kembali kepada ar-ruju' ila Quran was sunnah, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang pernah berhasil kembali meraih kemenangan sebagaimana yang pernah dilakukan 1450 tahun yang lalu. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa tilawatana wa salihal a'malina. Rabbana wa taqabbal du'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa na'udzu bika min darakis syaqqa wa na'udzu bika min su'il qada wa na'udzu bika min samatatil a'da. Allahumma inna as'aluka isas su'ada wa nuzulas suhada wal muraqabatal anbiya wan nasra 'alal a'da. Ya sami'ud du'a ya dat tawli wal ata. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد
sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang lalu, mungkin sudah hampir 1 bulan lebih, ada sebuah pertemuan di rumah Ahmad Dhani yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam yang tak asing lagi dari berbagai macam latar belakang, membicarakan kondisi umat Islam yang semakin terpojok, bukan hanya pada tingkat nasional tapi juga tingkat internasional. Pertemuan itu menggagas keberhasilan kelompok Timur Tengah yang menggagas anti-Islamophobia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islamophobia kini menjadi penyakit akut, terutama di Indonesia. Bukan saja orang luar Islam yang tidak takut kepada Islam, tetapi orang Islam pun semakin takut tegaknya Islam, baik itu di kalangan awam ataupun di kalangan intelektual Muslim. Sehingga ada sebagian dari mereka yang dengan sengaja menjadi kekuatan dari anti-Islam. Tujuannya tidak lain ingin merobohkan Islam dengan berbagai macam cara. Salah satunya ada dari intelektual Muslim yang sengaja menjadi bagian dari BNPT. Yang kedua, ada dari kalangan intelektual Muslim atau cendekiawan Muslim yang berada di bawah naungan Islam liberal. Tujuannya juga sama. Bagaimana agar umat Islam tidak lagi berpolitik dan menganggap bahwa tidak ada lagi politik Islam. Kalaupun ada, harus ditumpas dari bumi Indonesia. Itu cita-cita mereka. Di samping itu pula, ada kelompok Islam dengan sengaja menimbulkan fitnah yang tentu saja melibatkan tokoh-tokoh Islam yang konsisten dan beranggapan tokoh-tokoh tersebut sebagai sosok-sosok tokoh Muslim yang sangat berbahaya di dalam Islam. Jadi ada tiga kekuatan dalam rangka menggusur Islam di negara kita ini. Kalau kita beribadah di masjid, itu sudah dianggap biasa. Kalau kita melaksanakan salat Id di lapangan, masih dianggap biasa. Walaupun sekarang nampaknya salat Id dijadikan masalah juga, objek permasalahan. Di sisi lain, adanya perbedaan hari raya pun dijadikan masalah, dengan tujuan agar terjadi chaos di tengah-tengah umat Islam. Yang mengangkat kasus itu bukan kalangan awam. Kalau kalangan awam mungkin tidak jadi masalah. Ini kalangan orang-orang cerdas, berpendidikan tinggi di dalam agama Islam, tetapi dengan sengaja melontarkan perbedaan yang ada di negara ini agar lebih berbeda lagi, dengan tujuan agar umat Islam dengan umat Islam saling berselisih, saling gontok-gontokan,
dan saling sikut. Itu tujuan dari tokoh-tokoh liberal yang ada di Indonesia ini. Itulah sebabnya ketika itu digagas pertemuan oleh sejumlah tokoh Islam nasional dan internasional di rumahnya Ahmad Dhani Musi. Jadi musikus Ahmad Dhani itu menampung berbagai macam tokoh Islam dari kalangan ormas minus Islam Nusantara. Tujuannya apa? Yaitu menyambut hadirnya resolusi PBB anti-Islamophobia yang digagas oleh pemuda-pemuda dari Timur Tengah dan Pakistan dan beberapa negara Islam lainnya agar dicabut fobia Islam dari berbagai negara-negara barat termasuk dari negara Indonesia. Entah apakah Indonesia termasuk yang melahirkan resolusi itu tidak tercantum dalam resolusi PBB. Tetapi yang tercantum dalam resolusi PBB itu adalah negara-negara Islam seperti Pakistan dan Turki. Yang jelas tujuannya, Islamophobia ini agar menjadi bagian dalam pandangan hidup setiap Muslim di Indonesia, agar tidak berbicara Islam, agar tidak mengangkat Islam, agar tidak menyuarakan hukum Islam, agar tidak menyuarakan perlunya pemimpin-pemimpin Islam, agar tidak menyuarakan politik Islam. Itu tujuannya. Kita tahu founding father kita sejak masa kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan, ketika itu lahir berbagai macam tokoh Islam yang memiliki pengetahuan Islam luar biasa dan sangat fanatik sekali terhadap agama Islam, sehingga mereka punya keberanian untuk menjunjung tinggi Islam menjadi sebuah kekuatan partai politik Islam yang bernama Masumi ketika itu. Tetapi kemudian ini ada gagasan sehingga partai politik Islam yang bernama Masumi ditumpas dari negara kita ketika itu. Tentu saja tidak lepas dari peran Islamophobia yang ketika itu disponsori oleh PKI. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Sebenarnya Islamophobia ini pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusikal umam an tada'a alaikum kama tada'a kalat kama tada'a alaikum. Nanti umat ini, kata Rasulullah, hampir seluruhnya menjadi santapan kelompok-kelompok orang-orang di luar Islam, kelompok tertentu yang tujuannya untuk menghancurkan Islam, sebagaimana mereka berebut makanan, yaitu ila qas'atiha. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yaumaidin, ya Rasulullah, apakah jumlah kita ketika itu sedikit? Apa kata Rasulullah? Bal antum kasirun. Tidak, jumlah kalian banyak, jumlah kalian mayoritas, jumlah kalian jauh lebih banyak dari agama lain. Tetapi kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti buih di tengah-tengah lautan yang diombang-ambingkan oleh ombak. Itu keberadaan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya penyebabnya oleh sahabat,
Sehingga Rasulullah menyebutkan penyebabnya adalah al-wahan. Mal-wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Kita tahu kalau seseorang mencintai sesuatu, sudah pasti akan diperjuangkan agar tetap kecintaannya itu berada pada dirinya. Sebagaimana orang yang mencintai dunia akan terus dipertahankan, hilang rasa takut mati, hilang rasa ingin mati, sehingga berusaha hidup terus-menerus mempertahankan dirinya agar tidak sakit, agar tidak diserang oleh sesuatu, agar aman dari segala sesuatu, sehingga melakukan berbagai macam cara walaupun nyatanya bisa melemahkan akidah. Jadi gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyata sekali, saudara-saudara. Bagaimana umat Islam akan datang yauma idin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak tidak akan bermakna bagi kekuatan Islam. Yang seharusnya Islam ini di dunia memimpin umat manusia, yang seharusnya Islam ini menjadi panduan dunia, yang seharusnya Islam ini menjadi kompas dunia. Tetapi justru Islam dikotak-kotak oleh kekuatan luar, menjadi sebagian pendukung mereka dan sebagian penentang mereka, sebagian juga oposisi yang lain. Sehingga kekuatan Islam yang seharusnya berada dalam suatu kekuatan yang tunggal menjadi terpecah belah dan hilang konsentrasi memperjuangkan Islam itu sendiri. Kita tahu ketika Islam mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala di negeri Baghdad, ketika itu bagaimana tiba-tiba datang ujian besar kepada umat Islam. Hanya dengan bala tentara Tartar yang 10.000 orang mampu mengalahkan ratusan ribu umat Islam yang ada di Baghdad, hingga tubuh umat Islam bergelimpangan menjadi barang yang busuk dan tidak berharga, dibunuh dan dibantai, diperkosa oleh mereka. Karena apa? Hubbud dunya, cinta dunia. Ketika kita mencintai dunia lalu melupakan Allah Subhanahu wa taala, itulah akan menjadi bencana kepada kita sekalian. Itulah yang akan menjadi masalah terhadap umat. Tidak akan ada keberanian untuk menyatakan yang benar, mana yang benar dan mana yang batil, dan akan selalu memperjuangkan bagaimana agar tetap bisa kaya. Hilang pandangannya akhiratnya. Pandangan akhiratnya tiada lagi. Pandangan untuk menjadi orang yang suka berjihad tiada lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kekuatan Islam itu akan memberikan pengaruh terhadap Islam itu sendiri. Ketika kekuatan itu hilang, berapapun banyaknya umat Islam di negara kita, maka tidak akan bermakna dan tidak akan mampu mengangkat derajat umat Islam itu sendiri. Dia usik saja dengan satu perkara, masalah LGBT, umat Islam tidak mampu berbuat apa-apa. Diusik saja. Padahal yang mengusik itu hanya 1, 2, 3 orang saja. Lalu mana mayoritas Islam? Sepertinya tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah Holy Wing misalnya, salah satu contoh.
kalau umat Islam tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, pada akhirnya yang akan dikalahkan adalah Islam itu sendiri. Walaupun Holy Wing ini sudah dibekukan, tetapi banyak tokoh-tokoh Islam yang membela tempat lahirnya maksiat tersebut. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Dan tentunya dengan anti-Islamophobia yang dikeluarkan oleh PBB, tujuannya tidak lain agar umat Islam harus mulai berani menyampaikan yang benar tanpa ada sedikit pun ketakutan, melainkan hanya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kemarin itu yang ditandaskan kepada kita adalah seruan agar kita seluruh umat Islam mulai memberanikan diri mengangkat agamanya bahwa kami adalah Islam. Mengatakan yang haram itu haram, mengatakan yang halal itu halal, mengatakan yang batil itu batil, dan tidak takut lagi menyuarakan suara-suara ilahi, suara Quran, suara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan membawa keberadaan kita kepada keberadaan yang pernah terjadi 1450 tahun yang lalu, pada saat kejayaan Islam, pada saat keemasan Islam, di saat ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan cara seperti itulah kekuatan akidah, kekuatan ibadah, kekuatan muamalah, seluruh kegiatan-kegiatan sehari-hari yang penuh dengan kualitas keislaman, maka saat itu umat Islam akan menjadi pemegang kekuasaan. Karenanya penting sekali dihidupkan terus kajian-kajian akidah. Jangan sampai kajian-kajian akidah itu berhenti. Teruskan dakwah-dakwah sunnah. Bagaimana agar umat Islam benar-benar melaksanakan sunnah. Tidak ada lagi perasaan takut menyuarakan mana kebenaran Islam dan mana yang bukan dari Islam. Itulah prinsip-prinsip akidah Islam, sesuai dengan syahadat yang diikrarkan oleh kita, syahadat yang menjadi baiat kita di dalam adzan, di dalam salat, di dalam pernikahan, dalam segala hal, agar kita berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kembali kepada ar-ruju' ila Quran was sunnah, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang pernah berhasil kembali meraih kemenangan sebagaimana yang pernah dilakukan 1450 tahun yang lalu. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa tilawatana wa salihal a'malina. Rabbana wa taqabbal du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa na'udzu bika min darakis syaqqa wa na'udzu bika min su'il qada wa na'udzu bika min samatatil a'da. Allahumma inna as'aluka isas su'ada wa nuzulas suhada wal muraqabatal anbiya wan nasra 'alal a'da. Ya sami'ud du'a ya dat tawli wal ata. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.